Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ketua IKI sumbangkan hewan kurban ke masjid. Kejari Labuan Batu geledah 2 kantor desa. Pengecekan antemortem hewan kurban oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Karo. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Sebagai bentuk kepedulian dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, keluarga Haji Anton Saragi mengulurkan tali kasihnya dengan menyumbangkan hewan kurban ke masjid. Setelah melakukan sholat zuhur di Masjid Al-Munawwaroh lingkungan 4 Cintajadi Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, Haji Anton Saragi menyerahkan hewan kurban kepada pengurus Masjid Al-Munawwaroh Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penyerahan hewan kurban ini sebagai bentuk kepedulian dari keluarga Haji Anton dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Haji Anton bersama tim Semangat Baru Simalungun menyerahkan hewan kurban di 2 tempat, yaitu Masjid Al-Munawwaroh Kecamatan Ujung Padang dan Masjid An-Nur Bandar Manis Kecamatan Pematang Banda. Hewan kurban lembu diserahkan langsung kepada pengurus masjid, disaksikan jamaah masjid dan tokoh masyarakat untuk nantinya disalurkan kepada umat muslim. Haji Anton Saragi mengatakan, pemberian hewan kurban sebagai ungkapan pernyataan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, Ketua Badan Kemakmuran Masjid menyampaikan terima kasih kepada keluarga Haji Anton atas pemberian kurban. Perhatian keluarga Haji Anton sangat tinggi dan diharapkan hal baik ini menjadi rahmat dan berkat. Bantuan dari Pak Anton, Pak. Tanggapan kita sangat bersyukur dan mudah-mudahan ini daging kurban besok ya Pak ya, sangat bermanfaat kepada masyarakat penerima sasaran. Ya kami nggak bisa memberikan apa-apa, hanya doa. Mudah-mudahan Bapak Haji Anton Ahmad Saragi tetap diberi hidayah inayah, kesehatan, keselamatan, tidak ada halangan suatu apapun, kuat, sehat. Nanti 9 Desember sesuai dengan rencana Bapak Haji Anton Ahmad Saragi beserta Ibu Rusmita Sitorus menjadi pemenang jadi Bupati Simalungun. Itu harapan kami dan mudah-mudahan nanti setelah Bapak jadi Bupati Simalungun supaya khususnya Kecamatan Pematang Bandar ini supaya diperhatikan dengan baik, Pak. Terima kasih. Nikmat Idul Adha cukup dirasakan dalam berbagi antar sesama. Para umat selalu mendoakan agar keluarga Haji Anton selalu sehat dan cita-cita yang diinginkan menjadi pemimpin di Kabupaten Simalungun dapat terwujud. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Elvarina TV. Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Djalil melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara. Salah satu agendanya adalah untuk mempercepat penyelesaian konflik tanah di daerah ini yang sudah berlangsung puluhan tahun. Konflik agraria di Sumatera Utara dalam beberapa tahun belakangan terus terjadi. Salah satu objek yang dipermasalahkan adalah lahan eks hak guna usaha PTPN 2 yang masih diperebutkan warga dengan pihak PTPN maupun pihak lain. Dari sekitar 5.800 hektar lahan HGU PTPN 2, masih ada sekitar 3.100 hektar yang belum dilepaskan, sehingga memicu konflik di masyarakat yang merasa berhak atas tanah tersebut. Belum lama ini, sejumlah petani melakukan aksi jalan kaki dari Medan menuju Jakarta meminta penyelesaian konflik dengan PTPN 2. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN RI Sofyan Djalil terpaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah berkepanjangan tersebut. Saat ini pihak Kementerian Pemerintah Provinsi dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya telah menyepakati satu skema penyelesaian konflik tersebut. Pada intinya, lahan eks hak guna usaha itu akan diidentifikasi, kemudian meminta Kementerian BUMN untuk menghapusnya dari daftar inventaris. Selanjutnya, lahan tersebut akan diredistribusi kepada yang berhak dan nantinya harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendatangani sebuah komitmen untuk dapatnya kita sama-sama menyelesaikan masalah tanah yang sudah sekian lama tidak selesai, terutama yang pertama adalah menyelesaikan
kedua yang dulu tidak diperpanjang kemudian diserahkan kepada gubernur untuk diserahkan. Jadi karena itu ada 5.873 hektar. Ini yang setiap 20 tahun sejak SK Menteri BPN tahun 2000 sampai sekarang belum selesai. Alhamdulillah sekarang yang kaya dan sekarang sudah punya skema dan tidak lanjut penyelesaian masalah sekarang. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengimbau masyarakat yang berkonflik untuk mengedepankan prosedur hukum. Dia juga menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang tak berhak atas lahan eks hak guna usaha itu. Saudara-saudara saya wartawan pasti tahu, sudah 20 tahun ini, ya, sudah kita cek kembali tentang kebenaran ini. Setelah nominatif ini jadi, nanti ada penghapusan namanya, itu adalah wewenang PPP 2 BUMN. Setelah penyelesaian administrasi penghapusan buku yang dihitung melalui appraisal, setelah itu barulah tidak lanjutin ke BPS sertifikat hak milik. Nah, kalau selesai ini semua, berarti tidak ada lagi tanah di Sumatera Utara yang tidak berbuat. Selain menyelesaikan konflik agraria, kunjungan kerja Sofyan Djalil ke Medan juga dalam rangka pembebasan lahan seluas 300 hektar untuk pembangunan Sport Center dan Islamic Center di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Lahan itu juga merupakan lahan eks hak guna usaha PT PN2. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Seorang dokter di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga dinyatakan positif COVID-19. Dokter tersebut terpapar setelah merawat pasien positif COVID-19. Saat ini dokter yang bertugas di bagian umum tersebut tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga. Menurut keterangan gugus tugas Kota Sibolga, terpaparnya dokter berinisial UE tersebut dikarenakan beberapa waktu lalu sempat menangani salah seorang tenaga medis yang dinyatakan positif COVID-19 dan juga bekerja di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga. Berdasarkan hasil rapid test dan tes cepat molekuler menunjukkan dokter tersebut positif COVID-19. Tim gugus tugas Kota Sibolga langsung melakukan tracking ke pihak keluarga dan beberapa rekan kerja. Dari tracing yang kami lakukan, maka ada sekitar pada saat itu, ada sekitar 20 orang tenaga medis dan para medis yang kami ambil rapidnya pada saat itu. Pada saat itu, pada tanggal 23 Juni, kita ambil rapidnya, semuanya non-reaktif. Semuanya non-reaktif. Tetapi karena memang di dalam lingkungan itu ada yang sudah positif COVID-19, maka kita tidak percaya langsung pada hasil rapid saja. Langsung juga sorenya kita ambil swab. Kita ambil swab terhadap 20 orang ini pada tanggal 23 Juni dan hasilnya baru kita dapat kemarin. Sebanyak 18 dari 20 yang kita kirim swab, baru 18 yang sudah ada terinformasikan ke kita hasilnya. Dari 18 itu, ya, 17 negatif, 1 positif. Berdasarkan data dari gugus tugas, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Sibolga bertambah menjadi 2 kasus. Baharudin Simandolang melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami.
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan penggeledahan di 2 kantor kepala desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes tahun anggaran 2016 hingga 2019. Tim Jaksa Penyidik pada bidang tindak pidana khusus dan bidang intelijen Kejari Labuhan Batu melakukan penggeledahan di 2 lokasi berbeda yakni Desa Perkebunan Halimbe Aiknatas dan Desa Bulungihit Marbau Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Tim penyidik yang terdiri dari 6 orang ini melakukan penggeledahan untuk menemukan surat atau dokumen terkait penyelewengan APBDes untuk nantinya dijadikan kelengkapan alat bukti. Kepala Seksi Intelijen Kejari Labuhan Batu Syahron Hasibuan menjelaskan pihaknya melakukan penggeledahan di 2 desa terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara sebesar 1,4 miliar rupiah. Namun untuk pastinya pihaknya masih menunggu hasil audit dari tim ahli. Hari ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Labuhan Batu telah melakukan penggeledahan di 2 desa terkait dengan penggunaan penyalahgunaan wewenang di 2 desa, Desa Bulungihit yang pertama, yang keduanya di Desa Halimbe, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, adapun yang rangkaian kegiatan ini dalam rangka menemukan alat bukti berupa surat, dokumen ataupun aliran keuangan atau transaksi keuangan yang berhubungan dengan anggaran dana desa pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Untuk sementara, kerugian negara di Desa Perkebunan Halimbe diketahui sebesar 560 juta rupiah pada APBDes tahun anggaran 2019. Sementara untuk di Desa Bulungihit, kerugian negara mencapai lebih dari 900 juta rupiah pada anggaran 2016 hingga 2019. Untuk penetapan tersangka sendiri di 2 desa ini, pihak Kejari Labuhan Batu berjanji akan melakukannya dalam waktu dekat ini. Sebelumnya, Kejari Labuhan Batu pada awal tahun 2020 ini juga telah berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar 35 juta rupiah terkait temuan BPK dari proyek pembangunan peningkatan badan jalan di Sei Rakyat, Panai Tengah, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Diduga hanyut, seorang wanita berusia 30 tahun menghilang saat mencuci pakaian di Sungai Batang Pane, lingkungan 4 Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Saat mencuci pakaian di sungai, salah seorang wanita berusia 30 tahun menghilang diperkirakan tenggelam hanyut terbawa arus Sungai Batang Pane, lingkungan 4 Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Berdasarkan kronologis kejadian, korban pergi ke sungai untuk mencuci pakaian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga menjelang siang, korban tidak juga pulang ke rumah. Pihak keluarga langsung pergi mencari ke lokasi dan hasilnya korban ternyata sudah tidak ada lagi di sungai. Pihak keluarga bersama kepala lingkungan melaporkan ke pihak kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar dilakukan pencarian dan penyisiran sekitar sungai. Kepala Lingkungan 4 Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak membenarkan kejadian tersebut, bahwa seorang wanita menghilang dan diduga hanyut terbawa arus sungai. Berdasarkan informasi dari warga tadi, salah seorang warga kita yang berinisial S. Siregar dinyatakan kemungkinan hanyut di bawah arus sungai. Dan saya ke TKP, ya Pak. Di TKP kita menemukan pakaian yang mau dicuci sama pakaian yang sudah dipakai ternyata di TKP. Iya Pak. Jadi orangnya tidak ada di situ lagi Pak ya? Nah, orangnya tidak ada di TKP lagi. Sampai saat ini warga bersama tim personil Polsek Padang Bolak dan Koramil 05 Padang Bolak serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara masih terus mencari dan menyisir sepanjang aliran Sungai Batang Pane.
Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Satreskrim Polres Tanakaro berhasil mengamankan seorang pelaku penyerangan petugas kepolisian dengan menggunakan parang. Saat ditangkap, pelaku sempat menghalangi petugas yang hendak menangkap pelaku kepemilikan senjata api rakitan. Tim Satreskrim Polres Tanakaro mengamankan seorang pelaku penyerangan petugas kepolisian dengan menggunakan sebilah parang. Pelaku yang diketahui berinisial ES ini diamankan dari sebuah perwadangan di Desa Bandar Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Berdasarkan pemeriksaan di kepolisian, penangkapan pelaku berawal adanya informasi bahwa ada seseorang yang memiliki senjata api jenis rakitan. Kemudian petugas menemukan orang tersebut di sebuah perladangan. Namun saat petugas hendak menangkap orang tersebut, pelaku mencoba menghalangi petugas dan menyerang petugas dengan menggunakan parang. Akibatnya orang yang menjadi target operasi berhasil kabur. Menurut Kasat Reskrim Polres Tanakaro, target operasi yang memiliki senjata api jenis rakitan ini diduga pernah menyewakan senjatanya untuk para pelaku tindak kejahatan. Kita ada melakukan pengamanan terhadap Edi Sarwono, di mana sesuai informasi kita dapat bahwa di salah satu kebun milik Marga Ginting ada penjaga ladang membawa senjata api rakitan. Jadi awal dari informasi tersebut kita tindak lanjuti, kita lakukan pengamanan terhadap 2 orang, di mana pada waktu itu ada membawa narkoba. Dari kedua orang tersebut kita kembangkan, kita pada waktu melakukan pengembangan dihadang oleh Edi Sarwono dengan menggunakan sebilah parang sepanjang 60 cm. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti saat ini diamankan di Satreskrim Polres Karo dan terancam pasal 335 KUH Pidana tentang pengancaman dengan kekerasan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo cek antemortem terhadap hewan kurban di pasar hewan. Pengecekan ini untuk melihat kelayakan hewan, mulai dari kondisi fisik dan pemberian surat keterangan sehat setelah dibeli. Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo melakukan pengecekan antemortem terhadap hewan kurban di Pasar Hewan Desa Suka, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo. Pengecekan ini adalah pemeriksaan kondisi fisik hewan ternak, mulai dari kuku, tanduk, gigi, serta umur yang minimal 2 tahun, apakah sudah layak untuk dijadikan hewan kurban. Dalam pengawasan dan pemeriksaan ini, hewan kurban yang sudah dibeli akan langsung dikeluarkan surat kesehatannya. Begitu juga dengan surat jalan agar dalam perjalanan tidak ada kendala. Saat ini melakukan pemeriksaan kesehatan untuk hewan kurban. Jadi kita di sini memeriksa kesehatan untuk kelayakan untuk hewan kurban. Jadi yang terutama itu kita lihat dulu fisiknya itu nggak cacat. Contohnya dari ekor lengkap, dari tanduk lengkap, terus tidak ada kebiri, tidak dikebiri, jantungnya tidak dikebiri, dan umur minimal 2 tahun. Kepada masyarakat diimbau jika ingin membeli hewan kurban agar lebih teliti melihat kondisi hewan dalam keadaan sehat dan layak konsumsi. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Presiden Joko Widodo menyerahkan hewan kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah kepada panitia kurban Masjid Istiqlal Jakarta. Nantinya daging sapi kurban akan dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan.
Presiden Joko Widodo menyerahkan hewan kurban kepada panitia kurban Masjid Istiqlal Jakarta Kamis 30 Juli yang diwakilkan oleh Menteri Agama Fahrul Razi. Hewan kurban yang diserahkan berupa seekor sapi berjenis ongol dengan berat 1 ton 80 kg asal Tulang Bawang, Lampung. Sapi ini akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha, Jumat 31 Juli 2020 di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta. Baik, secara resmi saya serahkan kepada Bapak Imam Besar untuk disembelih ini kurban dari Bapak Presiden, kemudian nanti dibagikan utamanya kepada masjid dan mereka yang sedang pasti yang resmi saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar sebagai penerima hewan kurban dari Presiden menyatakan akan menjalankan amanah untuk membagikan daging kurban kepada mereka yang berhak. Selain ke Masjid Istiqlal Jakarta, Presiden Joko Widodo juga mengirimkan hewan kurban ke sejumlah daerah. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.